Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fadilah keutamaan ikhlas, hadza azim. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya kan? Mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah. Titik, enggak. Terusin dong. Mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Hanya menjadikan agama itu murni kepada Allah Ta'ala, mukhlishina lahuddin. Nah, berarti ada kaitan, bukan cuma ibadah saja, ibadah dalam keadaan ikhlas. Kalau dalam i'rabnya hal itu. Baik. Ala lillahid dinul khalis. Allah hanyalah menerima yang murni. Ad-dinul khalis, agama yang murni, ibadah yang murni, baru Allah terima. Bila mana dalam ibadah itu ada persekutuan, langsung Allah telah menolaknya. Dalam hadits qudsi, di hadits yang sahih, ana aghnal aghniya 'anil syirik, barang siapa yang dalam perbuatannya menyekutukan aku, dia salat ya lillahi ta'ala, tapi ada juga untuk dilihat fulan contohnya, berarti ada persekutuan di sini dalam ibadah ini, langsung Allah Ta'ala nggak nerima. Anda nggak butuh amal yang ada kongsinya, kata Allah Ta'ala. Sudah, itu amal ente kasih tuh ke orang yang ente niat untuk beramal untuknya. Anda nggak butuh itu. Ala lillahid dinul khalis, itu arti firman Allah Ta'ala. Hanyalah kepada Allah Ta'ala ibadah-ibadah dan amal-amal yang murni. La ilaha illallah. Wa qala ta'ala illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Mereka yang selamat adalah mereka yang taubat, yang memperbaikan amal-amalnya dan berpegang teguh dengan Allah Ta'ala, wa akhlasu dinahum lillah, dan menjadikan agama mereka, amal-amal mereka ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis Nabi SAW bersabda, innama nasarallahu azza wa jal hadhihi al-ummata bidu'afaiha wa da'watihim wa ikhlasihim wa salatihim. Allah Ta'ala menolong umat ini dengan apa? Dengan du'afaiha, dengan orang-orang yang lemah di antara umat ini. Itu pengaruhnya besar, ikhwan. Kita jangan remehkan orang-orang yang lemah, yang enggak berdaya. Allah Ta'ala mustajabkan, Allah Ta'ala menerima doa mereka lebih cepat dari yang lain, ya kan? Rubba ash'ath aghbar marfu'an bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang-orang yang bajunya compang-camping, yang kalau seandainya dia ngetuk rumah kita langsung kita tolak, itu katanya madfu' bil abwab, tapi ketika dia mengetuk pintu Allah langsung dibukakan oleh Allah Ta'ala. Nah, banyak sekali pertolongan di umat ini. Allah Ta'ala tolong umat ini karena berkat mereka itu, dan doa-doa mereka dan keikhlasan mereka. Nah, itu wa ikhlasihim wa salatihim. Dalam hadis, walaupun dari segi sinaahnya, mustalah hadisnya itu bukanlah hadis yang marfu kepada Nabi, akan tetapi mauquf kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Dikatakan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Keikhlasan adalah sir, rahasiaku, kata Allah Ta'ala. Keikhlasan itu rahasiaku, kata Allah Ta'ala, yang mana nggak sembarang aku titipkan kepada setiap orang. Aku hanya menitipkan rahasiaku ini kepada hamba-hamba yang memang aku cintai, kata Allah Ta'ala. Nah, ketika ada keikhlasan, berarti otomatis ada cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda cinta Allah adalah adanya keikhlasan. Wah, kata ikhwan, la ilaha illallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, la tahtamu ligillatil amal wahtamu bil qabul. Ketika engkau beramal, jangan perhatikan banyak atau dikitnya. Nah, perhatikanlah dikabulkan nggak, diterima nggak amal ini. Wah, kata, kalau amal sedikit tapi magbul, diterima di sisi Allah, maka itu nggak sedikit, ikhwan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya amal itu banyak tapi nggak magbul di sisi Allah, maka nggak ada artinya amal itu. Itu. Fa inna Nabi SAW qala li Mu'adz bin Jabal akhlisil amal yujzika minhul galil. Karena baginda SAW pernah berkata, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, akhlisul amal, ikhlaslah engkau ketika beramal, dan cukup untukmu amal yang sedikit. Cukup amal yang sedikit, yang penting ada ikhlasnya. Nah, amal sedikit makbul lebih luar biasa pengaruhnya daripada amal yang tidak makbul. Nah, di sini juga ada hadis, walaupun hadis ini
sebagian ulama hadis menobatkannya hadis yang dhaif. Dikatakan, "Ma min 'abdin yukhlisu lillahi al-'amal 40 yawman illa zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi 'ala lisanihi." Tidak ada seorang hamba yang ikhlas kepada Allah Ta'ala 40 hari, melainkan akan timbullah untayan-untayan mutiara hikmah dari lisannya, yang timbul dari hatinya. Kalau bahasa kita, ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ilmu itu ada yang bisa kita pelajari, ada juga ilmu enggak yang memang hadiah dari Allah Ta'ala. Yang banyak kita mungkin mendengar cerita Nabi Allah Khidir alaihissalam, ya kan? Itu seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan ilmu ladunni itu. Ilmu ladunni itu di antara syaratnya adalah keikhlasan. Ketika orang bisa ikhlas 40 hari, baru timbul ilham dari Allah Ta'ala, dan akan timbullah kata-kata mutiara dari lisannya yang timbul dari hatinya itu. La ilaha illallah. Ada hadis yang ma'ruf. Ini hadis diriwayatkan di di Sahih Muslim secara maknanya, dan di beberapa sunan secara tafsilnya. Hadis, kalau ulama bilang hadzal hadis, ini hadis ini membuat hati sanubarinya ulama bergetar dan takut. Hadis yang panjang lebar, ketika baginda SAW menceritakan di akhirat nanti. Baginda menceritakan 3 golongan ya ikhwan, dan bisa dikiaskan ke yang lain. Yang pertama akan datang, yang pertama disebutkan adalah ulama. Akan datang seorang ulama yang di dunia memang dia tenar dengan kata ulama. Ketika di akhirat, ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat amalnya mana, nggak ada, semua kosong, ilmunya kosong, ngajar di mana-mana kosong, padahal luar biasa, dihabiskan hidupnya semua dalam ilmu. Dia bilang, ya Allah, kemana amal-amalku selama itu? Ngajar, belajar, ceramah, khutbah, menyebarkan ilmu agama, aku menolong syariatmu ya Allah. Maka Allah Ta'ala menjawab, kadzabta, sungguh engkau telah berdusta. Engkau hanya belajar, mengajar, khutbah, ceramah, berdakwah supaya agar orang mengenalmu dengan title ulama. Dan sungguh telah terjadi itu. Targetmu sudah tercapai. Engkau tampil di depan biar agar orang menghormatimu, gitu. Itu targetmu, dan sungguh telah tercapai, bener. Akhirnya dihormatin dia, diseganin, kata-katanya didengar orang. Dia selama ini belajar mengajar untuk sampai ke target yang itu. Kata Allah bilang, jangan ngaku-ngaku, jangan ngaku engkau beramal untukku, padahal engkau beramal bukan untukku, dan sudah engkau sampai kepada targetmu itu, maka ambillah pahalamu dari orang-orang yang engkau pamerkan amalmu untuk mereka. Dalam hadis itu ikhwan, ketika itu dibawalah dengan seorang alim ini, orang alim ini syuf, dibawalah seorang alim itu ke api neraka, dan bahkan dalam beberapa riwayat itu diantara orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka sebelum yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dalam Zubat kan, seorang alim ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, orang alim. Yang kedua apa? Orang yang bersedekah. Datang di akhirat nanti, dilihat, ya Allah, mana pahala sedekah aneh? Bangun masjid, bangun pondok, bangun ini, bangun itu, kasih ke fakir, santunan anak yatim, kok kosong semua? Mana ya Allah pahalanya? Aku bersedekah untukmu ya Allah, demi menolong syariatmu, fisabilillah. Orangnya bilang kayak gitu. Allah menjawab, kadzabta, sungguh engkau telah berdusta. Innama tasaddaqta, engkau itu bersedekah in liyugalalaka, biar orang mengenalmu dengan orang yang dermawan. Engkau bersedekah biar tenar namamu, engkau bersedekah biar harum namamu, dan itu sudah engkau capai. Di dunia memang dia dikenal dengan sosok yang dermawan, membantu sono sini, karena dia ketika dia bersedekah, itu yang dia cari, biar namanya terkenal, biar terkenal dengan kedermawanannya, dan dia sudah dapatkan di dunia. Maka ambillah pahalamu dari orang-orang yang engkau berikan amalmu itu kepada mereka.
yang kau pamerkan amalmu kepada mereka, ya sudah, situ tuh pahalanya, bukan samaan ya, kata Allah Ta'ala. Engkau nggak bersedekah untukku, untuk mereka kok, ya sudah, sono, dibawa akhirnya ke neraka juga. Ini yang kedua. Yang paling parah nomor 3 ini, ikhwan, yang paling luar biasa. Kalau yang pertama itu dia menghabiskan waktunya untuk berdakwah, yang kedua menghabiskan hartanya untuk fisabilillah, tapi semua nggak ada ikhlas. Yang ketiga menghabiskan nyawanya. Datang mujahid, datang orang yang berjihad fisabilillah, yang mati syahid, tahu-tahu dia nggak dibangkitkan di golongan orang mati syahid. Diprotes, ya Allah, kenapa aku di sini nggak dengan mereka orang yang mati syahid? Bukankah aku sudah berperang di jalanmu? Bukankah aku meninggal karena perang di jalanmu, terbunuh syahid? Maka Allah berkata, kadzabta, sungguh engkau telah berdusta. Innama, engkau hanya saja perang itu biar dikenal adalah engkau orang yang pemberani, biar harum namamu di generasi depan, di generasi kemudian. Itu targetmu kan? Kau berperang bukan untuk, jangan ngaku untuk membela agamaku, enggak, biar engkau dikenal orang dengan pahlawankah, dikenal dengan pemberanikah. Dan memang engkau sudah dapatkan di dunia, betul. Akhirnya engkau dikenal dengan pemberani, dikenal dengan mujahid fisabilillah, dengan title syahid, engkau sudah dapatkan di dunia. Ya sudah, ambil pahalamu dari mereka itu. Akhirnya dia juga dibawa ke api neraka. Ini hadis ikhwan yang luar biasa, yang membukakan mata kita bahwasanya hati-hatilah dalam beramal. Jangan sampai kita beramal mengaku ini amali ajlillah, tapi namun di akhir nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Apakah benar kita beramal li ajlillah? Nah itu ikhwan,